sebetulnya tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa pemerintah menjamin anggaran itu ada. Nah, anggaran itu sebetulnya diambil dari NPHD yang masih tersisa, ya, dan diambil juga dari dukungan pemerintah provinsi yang tempatnya melaksanakan PSU. Sehingga dari hasil kajian tadi habis sekitar 750 miliar, pemerintah Kemendagri dalam hal ini langsung menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia itu bisa diambil dari masing-masing daerah. Ya, jadi oleh karena itu kami mengatakan pemerintah harus menjamin ketersediaan anggaran tersebut. Jadi sebetulnya kalau pengen menyikapi apa yang terjadi, pemerintah itu sudah membuat skema-skema. Skema-skema itu semuanya dimundurkan di 2026. Tetapi kami dari Komisi 2 juga melihat bagaimana proses yang terjadi itu harusnya ditarik ke 2025. Namun kalau semua ditarik dengan perubahan KL dari 20 sekian kementerian menjadi 44 kementerian, belum lagi ditambah dengan banyak pemerintah daerah yang baru saja dilantik, yang baru saja duduk untuk berbicara mengenai anggarannya, maka perlu penyesuaian waktu lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Itu sebabnya yang kita minta adalah maju ke 2025. Nah, sementara untuk MP3K itu paling yang bisa diminta oleh pemerintah adalah secara berbarengan itu di Maret 2026. Itu semua adalah kompromi antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Saya perlu jelaskan juga kawan-kawan supaya tidak salah tangkap ya. Pemerintah daerah ini banyak yang anggaran APBD-nya berasal daripada APBN. Hampir 60%, 70% itu anggarannya berasal dari DAU, DAK, dana bagi hasil dan lain-lain. Dan belanja pegawai banyak yang sudah melewati 30%. Belanja pegawai itu artinya sesuai dengan amanat undang-undang hanya boleh 30%. Tapi pada realitanya banyak yang melebihi. Sehingga yang terjadi banyak pegawai-pegawai dititipkan di dalam belanja modal, belanja barang dan jasa. Yang sesungguhnya kalau belanja barang dan jasa itu tidak boleh. Nah, di setiap pilkada pun kadang-kadang menambah kembali jumlah honorer-honorer. Itu sebabnya sekarang kita mencoba menyelesaikan bagaimana agar ini selesai semua. Yang sejak tahun 2015 nggak selesai-selesai, ini harus kita selesaikan semuanya secara harus fix dan pemerintah menjamin. Baik kesiapan anggarannya, kesiapan KL-nya, kesiapan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu terjadilah titik temu kemarin, yaitu pada tahun 2025 dan sebagian di 2026. Nah, kalau kami sedang mencoba untuk meminta apakah apa yang akan dilakukan pemerintah bagi mereka yang sudah berhenti kerja. Ya, kalau yang belum berhenti kerja kan masih mendapat gaji seperti biasa. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah? Kami sedang mencari tahu apakah bentuk-bentuk lainnya bagi mereka yang sudah mengajukan berhenti kerja atau bagi daerah yang sudah siap. Karena ada juga daerah yang sudah siap. Nah, ini kami masih menunggu, kami sedang mencoba berkomunikasi dengan pihak Kemenpan RB. Jadi kalau yang sudah terlanjur resign ya sabar menunggu gitu. Kan sudah genah dapat SK nanti kan. Sebenarnya yang kemarin tidak L, R2, R1, R2, R3 tapi tidak L itu pun sebenarnya sudah L lulus. Ya, tapi paruh waktu. Tinggal nunggu nanti yang pensiun siapa jadi penuh waktu. Ya, mereka harus menunggu itu pengangkatannya karena nanti disatukan dari tahap 1 dan tahap 2 disatukan jadi satu pengangkatannya. Kemudian yang P3K juga disatukan pengangkatannya di 26 ya. Jadi itu memang rumit karena datanya juga kadang-kadang ngalor ngidul juga sih. Tapi insya Allah ini sekarang datanya sudah valid sih. Bukan ditunda ya, nanti dibersamakan. Jadi kan ada tahap 1, nanti ada tahap 2. Kenapa ada tahap 2? Karena seleksi P3K yang pertama itu belum
selesai semuanya dari jumlah 1.780.000 sekian. Sebenarnya kan jumlahnya 2.300.000 dulu, ya. 2002, 2003, 2004 itu sudah diselesaikan sekitar 500, tinggal 1.780.000 sekian. Yang sudah hampir selesai baik di pusat maupun di daerah, ya lakukan aja pengangkatan gitu. Kan lebih membuat teman-teman CASN itu tenang dan pasti gitu, tidak akan membuat polemik apalagi sampai gaduh. Nah, kalau mereka mendapatkan ketenangan, kepastian, tentu mereka nanti ketika sudah bekerja kan akan semangat ya. Karena mereka ini kan nanti akan masuk jadi birokrat ya. Birokrat itu pelaksana kebijakan pelayan masyarakat. Nah, kalau kita bisa memastikan nasib mereka, tentu mereka pun akan siap juga memastikan nasib yang akan mereka layani dan akan yang mendapatkan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Saya kira itulah. Mudah-mudahan Kemenpan-RB BKN mau mendengar ya, mau mendengar untuk memberi ruang bagi pengangkatan secara bertahap dan batas akhirnya Oktober 2025 untuk CPNS dan 2026 Maret 2026 untuk CP3K. Saya kira itu ya. Loh, kalau yang masih bekerja mungkin tetap karena itu sudah komitmen pemerintah juga yang CP3K yang tenaga non ASN atau sebutan lain itu harus tetap bekerja dan harus tetap digaji sampai mereka mendapatkan kepastian pengangkatan. Tapi yang sudah keluar dari pekerjaan mereka akan... Nah, justru itu untuk mengatasi yang itu tolong bertahap karena hampir selesai kok mereka itu. Sebetulnya ini miskomunikasi atau gimana sih Bang? Beda pemahaman bukan miskomunikasi. Tapi anggaran di Pemda sama KL itu ada Pak untuk yang baru? Loh ada instansi dan daerah itu ada yang sudah menyiapkan karena kan ini anggaran 2025 yang diketok 2024 ya. Mereka sudah tahu akan ada rekrutmen, mereka sudah siapkan. Maka itu saya bilang berangsur saja bertahap kalau memang sudah siap instansi tersebut atau daerah tersebut sudah selesai pengisian DRH-nya dan penataan pengusulan NIP-nya dan sudah ada pertek dari BKN-nya, udah angkat aja. Rencana dibahas lagi nggak Bang? Ya kalau institusi setuju, kita kan harus atas nama Komisi 2 dan atas nama DPR ya. Untuk dipanggil lagi ya kita panggil, kalau enggak kan repot juga, kan nggak bisa saya manggil sendiri kan. Dari Pak Dede bilangnya anggarannya tapi nggak ada Pak? Tidak semua tidak ada yang ada. Gitu. Ya, buktinya ada tuh Pariaman sudah tuh. Ada 2 daerah di mana itu, di Pariaman atau di mana itu saya bilang. Jawa Barat itu misalnya ya, itu sudah 95%. Duitnya ada. Berarti nggak ada cuma di pemerintah pusat aja nih Pak? Di pemerintah pusat ada lah, belanja pegawai kan nggak termasuk yang diefisiensi. Kesepakatan itu di Komisi 2 itu yang sudah dituangkan di dalam surat kesepakatannya keputusan bersama antara Komisi 2 dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Pan-RB bersama BKN. Ya, jadi artinya ada beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Menteri. Kita sedang melakukan proses penataan, juga menjawab berbagai tantangan termasuk kita juga sedang membuat grand design untuk penataan ASN termasuk juga terkait dengan sistem meritnya. Jadi artinya ini juga terkait dengan penataan formasi. Nah sementara di kabinet ini juga ada formasi yang harus kita penuhi dari formasi 2024 ini. Karena ada beberapa tadi instansi pemerintah yang tadi ada bertambah dan bahkan ada pemecahan dari beberapa lembaga. Sehingga kan ini juga harus ditata dan dipenuhi dari formasi yang ada di tahun 2024. Ya. Sebetulnya bukan hanya masalah itu ya. Jadi artinya ini juga terkait dengan supaya penataan pengangkatan itu juga bisa dilakukan secara serentak. Nah, selama ini juga TMT itu beda-beda, Mbak. Jadi ada juga teman-teman kadang-kadang yang bertanya kenapa TMT kami bisa berbeda. Nah, dengan posisi ini sekarang ini BKN sedang menyusun roadmap-nya supaya nanti di Oktober dan Maret itu semua TMT-nya itu sama, terhitung mulai tanggal bekerja itu mereka itu sama. Dan ini sebetulnya kami juga bisa memahami kekhawatiran teman-teman semua, khususnya tadi yang sudah bekerja, kemudian berhenti, kemudian jadi ada waktu dan sebagainya. Saya kira yang penting adalah bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi dengan susah payah, dengan kompetitif, dengan kerja keras, termasuk teman-teman honorer yang sudah mengabdi, ada kepastian untuk diangkat. Ya.
Jadi sebetulnya kondisi teman-teman yang mau diangkat itu kan memang ada berproses Mbak gitu ya. Dulu juga sebetulnya dari proses pengangkatan itu kadang-kadang ya memang antara SK dengan SPMT itu memang berbeda ya. Nah oleh sebab itu harapannya nanti teman-teman itu sebetulnya banyak waktu juga untuk bisa masuk ke birokrasi itu juga termasuk juga banyak yang harus dipelajari, regulasi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya termasuk penyesuaian. Rupanya animo untuk jadi PNS khususnya itu cukup tinggi ya. Dulu kita mungkin rata-rata orang yang ikut melamar itu rata-rata fresh graduate, teman-teman lulusan. Karena selama ini anak-anak baru ini belum punya kesempatan ya. Kita selalu memikirkan tenaga honorer yang masuk. Nah, saat ini pemerintah melalui Bu Menteri Pan-RB beliau sangat konsen terhadap ini memperhatikan anak-anak muda salah satunya. Nah, yang bisa dilakukan untuk yang fresh graduate adalah melalui CPNS. Nah tadi rupanya Mbak yang daftar itu bukan hanya tadi anak-anak baru gitu ya, rupanya bukan hanya fresh graduate tapi juga orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kami juga sangat memaklumi ya, khususnya mungkin barangkali yang sudah punya tanggungan dan sebagainya. Nah oleh sebab itu maka ketika masih ada waktu ini juga mungkin nanti ada proses ya, proses administrasi dan sebagainya. Nah harapannya orang bekerja di swasta kemudian masuk ke pemerintahan mindsetnya juga sebetulnya kan harus berubah memang. Karena kita nanti punya berakhlak, ya. Berakhlak itu etikanya, kolaborasinya, orientasi pelayanan dan sebagainya itu juga harus dipelajari. Oke. Untuk nanti ada latsar. Nah, ini ada waktu ini nanti kami akan minta kepada para kepala biro kepegawaian, ya kepala biro SDM mungkin melakukan pembinaan komunikasi dengan teman-teman ini, gitu ya.